Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan merumuskan teori bahasa otomata. Perkenalkan, kelompok kami adalah Nadia Zura Nurhania, Muhammad Zaidan Ardiansah, Muhammad Farhan Abdul Aziz, Muhammad Yuda Triananda, dan Muhammad Kemal Faza. Oke, saya akan lanjut kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar dari konteks free grammar dan language. Mulai dari awal, di sini ada konteks free grammar di mana G itu ada V yang dimana himpunan simbol non terminal, lalu ada R itu himpunan aturan produksi yang berbentuk variabel A menjadi A, terus dimana A anggota dari V dan A. Terus dari sigma itu himpunan simbol terminal, misalnya huruf A, B, C gitu. Terus S itu simbol awal dan dimana itu start simbol. Di sini ada G grammar yang dimana memiliki variabel S dan terminal AB, dan R yang dimana variabel S menuju ke variabel S itu sendiri memiliki terminal A, B, atau epsilon. Lalu kita next ke language dari grammar yang dimana himpunan semua string terminal yang dapat diturunkan dari simbol awal S. Menggunakan aturan produksi grammar di mana language G itu apa ya? L dari grammar adalah himpunan semua string W yang merupakan elemen sigma, di mana S dapat menurunkan W melalui satu atau lebih langkah produksi. Kemungkinan begitu aja. Terus di sini ada udah mulai ya, W itu sama dengan string terminal, lalu variabel S menjadi star W sama dengan W dapat diturunkan dari S melalui satu atau lebih langkah produksi. Di sini ada contoh grammar yang dimana variabel S menuju variabel S itu sendiri menjadi terminal A, B, atau epsilon. Contoh penurunannya itu variabel S menuju epsilon yang menghasilkan string kosong, lalu variabel S menuju variabel S itu sendiri menjadi terminal AB menuju terminal AB, lalu S menuju variabel S memiliki terminal AB menuju variabel S itu sendiri lagi yang memiliki terminal AABB lalu menjadi terminal AABB. Jadi bahasa yang dihasilkan oleh language grammarnya yaitu ada epsilon, ada terminal AB, ada terminal AABB, AABB, dan selanjutnya semua string menjadi A pangkat N, B pangkat N. Dan mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini aku menjelaskan tentang mekanisme ulang. Oke, di sini aku menjelaskan tentang mekanisme penggunaan aturan paling lambat. Di sini aku yang pertama kita menjelaskan tentang penggunaan paling kiri, yaitu left atau yang pernah disebut leftmost modification. Yang pertama itu selalu mengganti non terminal paling kiri terlebih dahulu. Terus langkah kita mulai dari S, terus temukan non terminal paling kiri, terus terapkan aturan produksi, dan langkah kita ulangi hingga menjadi terminal. Nah, kelebihan dari metode ini adalah cocok untuk top-down parsing hasil derivasi tersebut. Awal S dengan menerapkan aturan produksi hingga seluruh simbol menjadi terminal. Lalu selanjutnya ada mekanisme penurunan atau derivation kalimat dalam CSS. Kita di sini tentang beberapa palihan yaitu rightmost modification, yaitu selalu mengganti beberapa tanggal yaitu mulai dari S pertama, terus temukan non terminal paling kanan, terus temukan aturan produksi, dan terakhir lanjutkan hingga kelebihannya yaitu umum digunakan pada bottom-up parsing misalnya LR parser sesuai cara parser membaca. Terus selanjutnya ada yang terakhir metode parse, yaitu pohon penurunan, yaitu representasi struktural dari proses derivasi prinsipnya yaitu yang pertama ada akar, simbol awal S, terus ada node, interval,
terminal, terus ada daun, simbol terminal, cabang, aturan fungsinya yaitu visualisasikan struktur sintaks tidak bergantung urutan kiri atau kanan, terus membantu mendeteksi ambiguitas dibandingkan dengan tadi perbandingan kanan atau terus yang terakhir kita ada contoh penggunaan. Ini kita ada contohnya. Yang pertama ada contoh penggunaan dengan pakai kita lihat ada gambar S, PND, dengan dikreatif dash. Kita ada contohnya yaitu label configuration. Jadi sesuai yang tadi kita kalau dia mulai di S, itu kan terminal diterapkan diulang terus sampai jadi terminal. Dan ini ada configuration dan terakhir ada tentang menggunakan dan jadi default. Terus ini yaitu dia menggunakan ciri-cirinya tadi kan ada akar node, ada akar node, daun dan cabang untuk Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Azuran Nurhania. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan konteks free grammar. Nah, penyederhanaan konteks free grammar ini merupakan proses fundamental dalam teori bahasa formal yang bertujuan untuk menghilangkan aturan-aturan yang tidak perlu. Tujuan untuk penyederhanaan ini adalah untuk menghilangkan aturan yang tidak perlu sehingga setiap produksi benar-benar berkontribusi pada pembentukan string dalam bahasa atau language grammar. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mempermudah proses konversi ke bentuk normal atau CNF atau GNF. Untuk langkah penyederhanaan CFG ini ada yang pertama yaitu penghilangan produksi lambda. Tujuannya menghapus aturan A menuju lambda atau string kosong yang tidak diperlukan. Langkahnya itu yang pertama, tentukan semua variabel nullable. Kedua, untuk setiap produksi yang mengandung variabel nullable, buat semua kombinasi produk baru dengan menghilangkan variabel nullable tersebut. Kemudian, hapus semua produksi A menuju lambda. Pengecualiannya, jika lambda adalah elemen dari language grammar, maka pertahankan S menuju lambda atau buat simbol baru untuk grammar tersebut. Kemudian itu ada penghilangan produksi unit atau unit production. Tujuannya itu untuk menghilangkan A menuju B yang hanya menggantikan variabel. Langkahnya yang pertama, temukan semua hubungan unit A menuju B. Kemudian untuk setiap pasangan AB, ambil semua produksi non-unit dari B dan tambahkan ke A. Yang terakhir adalah hapus seluruh aturan unit A menuju B. Kemudian langkah ketiga adalah penghilangan simbol tak berguna atau useless symbol. Dilakukan dalam dua fase. Yang pertama, menghapus non-generating symbol. Variabel generating itu merupakan variabel yang bisa menurunkan string terminal. Langkahnya adalah yang pertama, identifikasi variabel yang langsung menghasilkan terminal. Kemudian yang kedua, tambahkan variabel lain yang dapat menghasilkan terminal melalui variabel generating. Yang ketiga, hapus variabel yang tidak termasuk himpunan generating. Kemudian ada fase kedua yaitu menghapus non-reachable symbols, yang dimana simbol reachable ini adalah simbol yang dapat dicapai dari simbol awal S. Langkahnya yang pertama itu mulai dari S, kemudian tambahkan semua simbol di sisi kanan produksinya, lanjutkan iteratif sampai stabil, kemudian hapus simbol dan produksi yang tidak reachable. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada grammar awalnya adalah seperti ini. Langkah yang pertama seperti yang tadi telah saya jelaskan, yaitu untuk menghilangkan produksi lambda. Nah, dari grammar yang sudah diberikan, yang mengandung lambda hanya A menuju lambda. Oleh karena itu, nullable setnya adalah N sama dengan A. Kemudian berat produksi baru dengan menghapus A pada sisi kanan. Yang pertama, dari S menuju AA, tambahkan S menuju A kecil. Yang kedua, dari B menuju AB, tambahkan B menuju B kecil. Dan yang ketiga, hapus aturan lambdanya. Setelah menghapus aturan lambda tersebut, kita dapatkan grammar barunya seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah penghilangan produksi unit. Produksi unit adalah S menuju B. Cari semua produksi non-unit milik BB, yang dimana B menuju AB dan B menuju B. Kemudian masukkan ke S, menjadi S menuju AA dan S menuju B. Kemudian hapus semua produksi unit S menuju B. Setelah menghapus produksi unit tersebut, kita dapatkan grammarnya adalah seperti ini. Kemudian langkah ketiga adalah penghilangan simbol tak berguna, yang dimana di sini itu terbagi menjadi dua fase. Fase pertama itu menghapus non-generating simbol. Di sini A menghasilkan A melalui A menuju A kecil dan B menghasilkan B kecil melalui B menuju B kecil, sehingga S menghasilkan A C B.
D tidak bisa menghasilkan terminal karena D itu tidak pernah selesai. Maka kita akan menghapus grammar D. Kemudian fase kedua itu menghapus simbol tidak dapat dicapai. Simbol yang tidak dapat dijangkau dari S itu adalah yang S mencapai A, B, A, B, C. A menghasilkan A dan A, dan B menghasilkan B dan B. Sehingga tidak ada simbol yang tidak terjangkau. Setelah itu kita dapatkan grammar dari penyederhanaannya adalah seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.